Kemudian ditunggu Pak Jokowi gitu, Bung Ege? Kalau bagi pengamat atau pemerhati dan peneliti, bukan sinyal itu yang penting. Sebetulnya alasan pemecatan, ini ada Ciko dan ada Noel ya, sebagai ketua Jokowi Mania. Di situ alasan pemecatannya antara lain ada dua ya, yang paling utama menyalahgunakan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi gitu. Nah kalau yang kedua ada naik turunnya kita sudah lihat ya, indeks demokrasi Indonesia misalnya. Setidaknya pada bagian itu sudah ada kenyataan dalam konteks indeks demokrasi yang menurun. Nah yang pertama ini menyalahgunakan kekuasaan ini nanti akan menimbulkan tarik-menarik yang panjang di antara kita ya. Noel kelihatannya sudah siap-siap. Tetapi pada bagian lain, dua alasan ini penting untuk sebetulnya saya ingin mengatakan, yaitu dia sudah tidak bisa lagi dinyatakan seperti orang yang pindah-pindah partai atau loncat-loncat gitu ya. Dulu ada istilah apa ya, putu atau apalah gitu yang loncat-loncat. Sekarang sudah tidak loncat Egan karena sudah diberhentikan. Jadi karena sudah diberhentikan bisa pindah ke yang lain gitu. Kalau dulu diberhentikan dengan agak cepat misalnya, ya atau sama sekali tidak diberhentikan, ya dia berarti bisa dinyatakan sebagai loncat gitu. Sudah agak terlambat Bang Ciko, kenapa nggak dari dulu? Kenapa kemudian sekarang begitu diumumkan secara resmi? Bukankah kemudian kita sudah tahu bahwa sudah disampaikan juga Pak Jokowi sudah bukan jadi keluarga PDIP, Bang Ciko? Itu tadi kan Egan sendiri sudah menjawab pertanyaannya sendiri barusan bahwa sesungguhnya kita sudah berpisah jalan sudah lama secara de facto. Yang kemarin itu dilakukan adalah hanya untuk mengofisialkan atau meresmikannya secara de jure bahwa memang sudah diberhentikan bersama dengan kader-kader lain, bukan hanya Pak Jokowi tapi juga Mas Gibran, juga Bobi, dan juga 27 kader di seluruh Indonesia lainnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan ADART. Secara de facto, secara kasat mata, masyarakat juga bisa menilai bahwa kami sudah berpisah jalan. Ada prinsip-prinsip yang berbeda yang kita jalankan masing-masing dan tentunya banyak juga hal yang terkait dengan ADART walaupun memang cuma disebutkan ada beberapa di dalam surat keputusan tersebut, tapi tentunya kita juga bisa melihat di pilkada ini jelas-jelas yang bersangkutan juga mendukung calon yang bukan didukung oleh PDI Perjuangan, dan itu sama dengan kesalahan dari Pak Effendi Simbolon misalnya kan terkait. Jadi sebenarnya pelanggarannya sudah banyak, secara de facto sudah. Alasan kemudian Pak Jokowi dipecat ini kan agak sedikit keras begitu ya. Pak Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaannya, melakukan intervensi ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini apakah kemudian ini juga didasari atas bukti yang kuat Bang Ciko, sehingga kemudian ini menjadi alasan bahwa kenapa Pak Jokowi akhirnya dipecat oleh PDIP? Kalau alasannya nggak keras ya tentunya nggak dipecat, ya kan. Kalau alasannya masih ringan-ringan saja pastinya masih bisa diajak bicara dan lain-lain. Selalu ada upaya mediasi. Tapi pada prinsipnya gini, kalau dari pihak kami itu kan sepihak, ya, sepihak kami yang menilai, melakukan penilaian, kita juga telah melakukan pendalaman terkait itu, ya menurut kami terbukti. Dan kalau tidak ada konteks atau yang bersangkutan yang kemudian kita tuangkan surat pemberhentian, kita kirimkan SK tersebut, tidak memprotes atau tidak membawanya pengadilan, ya itulah apa adanya artinya. Itu aja. Ini kan kita harus menganggap ini kita set aside nama Joko Widodo atau nama Gibran atau nama Bobi Nasution. Ini adalah hubungan antara partai politik dengan kadernya, dan ada SK pengangkatan, ada SK juga pemberhentian. Nah kebetulan ini adalah SK pemberhentian yang kemudian itu yang menjadi alasan-alasan yang telah diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Ke Bang Noel, menurut PDIP Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya, mengintervensi MK sehingga merusak demokrasi. Tanggapan Anda Bang Noel? Mengintervensi kekuasaan saat PDI masih mendukung Pak Jokowi atau tidak? Pertanyaan itu penting. Artinya yang melanggar Pak Jokowinya atau partai yang mendukungnya? Karena kalau secara etik dan moral seharusnya yang harus disangsi itu partai yang mendukung beliau, bukannya Pak Jokowinya. Maksud saya logika politik ini jangan terbolak-balik. Sama itu kedua, saya rasa apa yang dilakukan oleh PDIP itu kesalahan besar. Kesalahan besar kenapa? Kalau seandainya ini partai besar, dia biarkan aja udah, ngapain gitu loh. Artinya Pak Jokowi ini adalah sosok yang masih diperhitungkan
Artinya ya Pak Jokowi disambut di luar sana. Kemudian dia berpartai atau tidak itu kan hak konstitusi beliau. Itu kita kan tidak mau Indonesia ini hanya melahirkan tiran-tiran baru, ketika beda pandangan politik kita habisi. Dan ini kan tradisi demokrasi yang tidak bagus. Walaupun betul tadi diundang Ciko, ini persoalan internal PDIP. Betul kita hormati soal internalnya. Tapi malah sepertinya melempar sesuatu yang tidak baik ke wajah PDIP sendiri sebagai PDIP partai yang selalu menggaungkan dengan slogan-slogan demokrasinya. Karena kan kita mau ke sana malah PDIP ini menjadi pelopor demokrasi. Karena saya juga dulu berjuang bersama di PDIP. Lantas tadi kawan-kawan yang tadi projo juga itu juga berjuang dulu di PDIP. Malah membuat demokrasi kita terpuruk ke depan. Kalau itu sebagai kritik, menurut saya ya jangan juga dibiarkan kesalahan-kesalahan ini. Jangan cuma sanksi. Harusnya ada juga pertanggungjawaban secara moral dan politik PDIP sebagai partai pengusung Pak Jokowi. Bang Gege, apakah ini merugikan PDIP sendiri mengenai pemecatan Jokowi ini? Tapi dalam level presiden, Egan dan para pemirsa, ini baru pertama kali terjadi kan? Maksud saya begini, Trump itu pernah dulu di Partai Demokrat loh. Donald Trump itu pernah di Partai Demokrat, tapi dia mengatakan saya berhenti dan kemudian ke Partai Republik gitu. Nah ini kan Pak Jokowi sen kiri atau sen kanannya itu kan belum pernah terjadi gitu. Nah itu yang sekarang dinyatakan oleh PDI Perjuangan untuk itu dihentikan gitu. Nah tetapi untuk tadi mengatakan apa yang lebih diuntungkan, siapa yang lebih diuntungkan pada saat ini, tadi saya sudah menyampaikan karena relatif terlambat, maka ya Pak Jokowi yang jadi diuntungkan sekarang menjadi bebas karena sudah diberhentikan, bisa pindah kemanapun tanpa ada katakanlah semacam atribusi loncat pagar atau kutu loncat. Kutu loncat. Ya, tetapi apa yang disampaikan oleh Noel tadi, Ciko ada benarnya juga dalam konteks begini. Kita harus melihat 10 tahun itu secara murni dalam konteks rusaknya tatanan demokrasi pada bagian yang mana nih gitu. Ya, kalau pengamat atau peneliti harus melihat sama-sama. Jangan ketika bersama dengan suatu partai, dia juga melakukan merusak tatanan demokrasi, lalu kita mengatakan, oh itu nggak masalah gitu. Enggak. Selama 10 tahun itu, kalau ada pengerusakan tatanan demokrasi yang menyebabkan titik turunnya indeks demokrasi kita, ataupun apa yang sedang kita alami di Indonesia pada masa itu juga merusak tatanan demokrasi. Jadi ini menjadi menarik. Pada bagian itu juga akan menjadi evaluasi bagi PDI Perjuangan. Saya rasa akan ada chapter baru seperti kata Ciko tadi, tapi dengan evaluasi itu. Dan bagi kami peneliti, nggak akan kami bedakan itu. Jadi kalau misalnya bersama dengan PDI Perjuangan ada juga, ya katakanlah ya tadi sebagaimana disebutkan ada bagian ya misalnya merugikan pihak lain, punya data ini dan lain-lain, kemudian menggunakan kekuasaan dan sebagainya. Tetapi sesudah itu berbalik merugikan PDI Perjuangan misalnya, dua-dua itu akan kami saksikan atau kami teliti sama-sama. Begitu ya Gan? Ya, Bang Ciko, ini efeknya diperhitungkan tidak oleh PDIP ini mengenai pemecatan Pak Jokowi ini? Nggak terlalu ya, karena memang fokus kami adalah bagaimana kami menegakkan aturan dan disiplin partai. Itu yang menjadi hal yang utama. Namun memang terkait dengan momentum tadi, kenapa dilakukannya sekarang, justru itu bagian dari semacam sedikit menghargai posisi Joko Widodo sebagai presiden kemarin, tetapi sesungguhnya kalau secara umum halayak pun juga udah tahu. Jadi kalau bicara soal efek terkait dengan itu, halayak sudah tahu kita berpisah jalan di Pilpres, kita sudah berpisah jalan sebelum pemilihan legislatif, dan alhamdulillah di pemilihan legislatif PDI Perjuangan masih menjadi partai yang meraih suara terbanyak. Dan kemarin juga di Pilkada kita sudah berpisah jalan, Pak Joko Widodo mengendorse puluhan calon-calonnya yang dia dukung, namun juga PDI Perjuangan alhamdulillah masih bisa mempertahankan suara-suara di kabupaten kota yang cukup besar dan cukup signifikan. Jadi intinya itu tidak menjadi terlalu yang kita pikirkan, tapi kalau ditanya efeknya seperti apa itu tadi saya sudah sampaikan. Tapi yang utama terkait dengan pemecatan antara partai politik dan kadernya, tentunya yang utama dipikirkan adalah bagaimana menegakkan disiplin.